pagi hari di 1 Syawal ini kita lagi perjalanan menuju tempat sholat id sama anak-anak. Adek, Abi, Ya, kita mau sholat id di mana nih, Bi? di Lapang Sangguriang. Di Lampang Sangkuriang ya, Masya Allah. Ini anak-anak juga alhamdulillah ya sudah siap semua untuk sholat. Iya, ini Lapang Sangguriangnya kodolnya baru direnov. Iya, Jadi kita nggak akan insya Allah di atas rumput, tapi di pinggirannya. iya, Tapi insya Allah semua tuh. iya. Kita di sini sama siapa aja nih, Bi? Alhamdulillah ada kopi ini, kakak, Iya. ada Kasifa, Laia, Ambar, Angin, Haidar. Sama nanti ada Bibi Opi sama Nafisa. Banyak pokoknya. Wah, di sini juga udah rame ya, Bi ya? Iya. Insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Abang, Abi di sini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melampaui mudah-mudahan. Namun demikian kita Adek, tadi sudah sholat? Sudah. Adek Sarah. Adek Sarah. Hati-hati, Dek. Masya Allah, makan batin ya Pak. Mama yang sepeda mainnya nanti pakai ya.
Kita pagi ini lagi perjalanan menuju rumah kakaknya Abi ya Bi ya. Kita mau silaturahmi. Ini daerah apa Bi namanya Bi? Ini namanya Kampung Tipar ya, Kampung Masya Allah. Tipar. Ini Kampung Tipar ini tempat kelahirannya Bapak apa? Iya, Atau masa kecilnya Bapak? semua orang tua Abi lahir di sini ya, bapak, terus emak juga di sini kayaknya ya. Oh, Masya Allah. Dan semua keluarga bapak pun di sini dan keluarga emak pun ada di sini, Masya Allah. Dan waktu kecil pun walaupun Abi lahir di Cimahi suka dibawa ke sini sahabat bocil. Pokoknya saksikan terus ya. Nanti kita akan main di Tipar. Ini bagi sahabat bocil orang Tipar mungkin udah tahu, tapi kalau dari Cilengsi mungkin baru kenal ya, Masya Allah. Pokoknya lokasinya di samping tol Padar ini ya, Padalarang Cileunyi. Terus kalau di antara Cimahi dan Padalarang ke sebelah kanan yang arah Cimareme itu ada Kampung Tipar. Jadi teman-teman bocil, ini adalah kampung kelahirannya tempat orang tuanya Abi ya. Di sini keluarga Abi banyak, Ya. kakak-kakaknya Abi juga, dan di sini kita setiap tahun kumpul ya. Dan di momen ini kita memang untuk saling mengenalkan satu sama lain keluarga ya, biar anak-anak juga tahu ya keluarganya. Kalau kata orang Sunda mah ibaratnya biar nggak paremen obor ya Bi ya. Betul, Dan Masya memang Allah. itu sangat penting sekali ya, biar keluarga itu saling mengenal, saling bisa saling bersilaturahmi, dan banyak sekali keutamaan dalam silaturahmi. Ya. Oke, saksikan terus sahabat Bocil. Abi ada yang mau disampaikan? Ada ya? dong, Masya Allah. Sahabat bocil, dulu mah nggak seperti ini ya. Dulu mah nggak ada kendaraan ke atas. Jadi kita itu kalau di Cimahi turunnya itu biasanya di depan, terus jalan ke atas itu. Seru tuh, lumayan, agak keringetan. Tapi Makanya, itulah uniknya ya, keseruannya ya. iya, Dan Masya itu Allah. selalu dinantikan sama keluarga ya. Iya, Walaupun mungkin harus melalui jalan kaki, Iya. lewat naik ke atas gunung katanya Abi ya. iya. Dulu saking apa ya, saking suka jalannya, jadi nggak naik angkot lagi. Jadi dari Cimahi langsung jalan nembus gunung itu tuh. Oh, Masya Allah. Oh, itu Tuh. tuh ya, itu Nah. Gunung Bohong itu ya. Iya, jadi kita Iya dong. dari Cimahi masuk ke Cimanggu terus naik gunung ke atas puncak Gunung Bohong. Dari situ turun pakai pelapa Kayu, kelapa. kelapa. Oh itu tuh, nah ini nih sahabat Bocil nih, ini gunung yang pernah Abi lalui ketika berkunjung ke keluarganya. Nggak percaya. Insya Allah, Abi cerita itu dan itu sudah dibenarkan oleh keluarganya Abi ya. Dan di sini juga nih kita akan berkunjung sama anak-anak, sama adik-adiknya, sama adiknya Abi, terus sama sama kakaknya Abi, kelihatan nggak ya? Di sini ada Bibi Opi, Opi, ini, alhamdulillah. terus ada Watini, ya, kalau dengan Jangan sampai. berjumpa juga sama keluarga. Jangan sampai. Insya Allah. Kalau kita ada akan sampai. Di sini alhamdulillah sekarang Tipar tuh bukan kampung lagi, sudah kota sekarang. Ramai pokoknya di sini. Pembangunan sudah di mana-mana ya, Bi ya. Betul. Di sini tuh ada dua gunung sebenarnya, Mi. Ada Gunung Bohong satu tuh. Nah, kalau kita main biasanya ke atas ada Gunung Lagadar. Jadi kita main ke atas itu nanti ada kayak penelitian gitu. Au. Nah, terus kita bisa lihat ke Cibeber ke sana. View-nya bagus, city light-nya. Oke, alhamdulillah teman-teman Bocil, kita sudah sampai nih. Kita mau parkir dulu mobilnya dan ikuti terus ya keseruan kita hari ini. Oke. Ya. Seru ya. Bismillah, orang ngawitan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama-tama yang kami hormati Sohibul Bait serta kakak kami yang tercinta yaitu Teh Hai beserta seluruh keluarganya, Ma Ade dan seluruh keluarga besar dari Teh Hai,
Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menerima kami dari keluarga besar Bapak Udin bin Muhadi. Mudah-mudahan kedatangan kami ini tidak membuat, tetapi tentu ya membuat repot, tapi membuat kebahagiaan khusus di hati semua dari keluarga besar Bapak Udin bin Muhadi. Serta kami pun mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin kepada semua yang telah hadir di tempat ini. Kami doakan semoga langkah kakinya berkunjung ke tempat ini, Allah angkat derajatnya dan Allah berikan keutamaan-keutamaan. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa, katanya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diperbanyak rizkinya, maka jagalah hubungan silaturahim. Ini hadis riwayat Bukhari dan hadis ini sangat populer. Tidak hanya di karangan para thalabul ilmi, para pencari ilmu, tapi di kalangan kita pun yang emang mendengar dari luar sangat populer. Tapi kenapa ya? Kenapa kita melihat untuk pelaksanaannya itu sangat berat ya. Pelaksanaannya pun sangat berat walaupun Allah sudah membuka. Kendala di dunia ini kalau kita rasakan setiap harinya cuma dua. Pertama, masalah rezeki. Ketika rezeki kita agak berat, kita kendala di dunia. Dan ketika usia kita pun tidak diberkahi, maka kendala itu pun maka kita akan berat. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ini memberikan solusi buat kita. Kalau ingin diberikan rezekinya dan kalau ingin diperpanjang usianya, maka satu yang diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala, jagalah hubungan tali silaturahim. Cuman ini berat. Ini kunci dari permasalahan kita, kunci dari pokok kehidupan kita. Satu yang diminta oleh Allah dan kita pun kadang-kadang tidak bisa melaksanakannya. Karena ibaratnya begini, kalau saudara itu ya, kalau Abi suka menyampaikan, saudara itu ibarat gunung. Kalau dari jauh indah banget. Orang tua kita itu, ibu kita, bapak kita, kakak kita, adik kita, keturunan kita, Masya Allah, indah banget. Kangen kita ingin ketemu. Tapi ketika kita masuk ke gunung tersebut, Masya Allah, terjal bagaimana menghadapi seorang ibu kepada anak setiap harinya. Karena namanya manusia itu ada positif, ada negatifnya. Karena namanya manusia itu ada yang dia mempunyai kelebihan, tapi ada yang mempunyai kekurangan. Ketika kita bisa bersabar terhadap kekurangan anak kita, ketika kita bisa bersabar terhadap kekurangan orang tua kita, insya Allah Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan Allah pun akan panjangkan usia kita, Masya Allah. Tapi ini berat. Tapi mudah-mudahan ini bukti kita kumpul di tempat ini. Ini bukan hanya, kalau Abi melihat, bukan hanya kita semata-mata kebetulan saja kita ketemu di sini. Tapi ini sudah direncanakan. Kapan? Sejak 5.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Nanti Abi sama keluarga akan kumpul di kediaman Teh Hai bersama keluarga besar. Keluarga Teh Enah pun dengan seluruh keluarganya bisa kumpul di sini. Semua dipanggil satu-satu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang akan mendapatkan kita keutamaan doa tersebut. Dan tentu ini ada halangannya ke depan. Pasti. Allah tidak semata-mata memberikan suatu pahala, suatu solusi kalau tidak memberikan halangan dan rintangan. Jadi kembali lagi tadi, kalau namanya saudara, adik, kakak, orang tua, ibu, bapak, itu ibarat sebuah gunung. Kalau Abi ngerasa di Bogor, kangen banget. Tapi kalau saatnya udah ketemu nih, kadang-kadang terjal, kadang-kadang Masya Allah ya. Itulah diujinya kita. Dan tentu ya, orang yang sudah datang ke gunung tersebut, orang yang sudah membaur kepada orang tuanya, kepada ibunya, kepada anaknya, pasti berbeda dengan orang yang jauh di sana. Karena ia telah mendapat apa? Keutamaan tadi. Menjaga hubungan tali silaturahim, sehingga ia akan diberikan solusi terbaik ke dalam hidupnya. Insya Allah. Abi juga pesan nih kepada anak-anak sekalian, kalau Abi, Teh Hai, Teh Enah, Fatini, mungkin sudah usia di atas 40 ya. Kalau yang di bawah ini, kadang-kadang cobaannya luar biasa ya. Kadang-kadang kita ini merasa
hubungan kita dengan yang lain itu lebih prioritas ataupun lebih utama dibandingkan hubungan kita dengan saudara kita, lebih utama dengan orang tua kita, lebih utama dengan ibu bapak kita. Padahal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW lewat hadis Bukhari Muslim, bahwa yang mendapatkan keutamaan itu adalah yang satu rahim dengan kita. Masya Allah. Terus Abi juga hari ini mengucapkan alhamdulillah ya, yang sebesar-besarnya tadi prolog tentang keutamaan silaturahmi. Hari ini juga Masya Allah, ini jamuannya banyak Teh Hai, Masya Allah. Made, makasih jazakumullah, serta keluarga besarnya dari Teh Hai, Made yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Masya Allah, jangankan sebesar ini Masya Allah ya, ini perlu effort usaha besar. Apalagi Teh Hai sekarang lagi kondisinya kurang sakit. Maka sudah kewajibanlah kita yang hadir di sini mendoakan beliau ya. Karena beliau sedang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kondisinya kakinya beliau sakit. Dan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Dan Allah berikan kesabaran ke Teh Hai sehingga ujian ini, bayangkan kalau kita yang sakit bagaimana coba, dirasakan hampir setiap saat. Kalau kita nggak sabar, Masya Allah, Teh Hai luar biasa sudah memperlihatkan kepada kita bagaimana sabarnya beliau. Insya Allah akan menggugurkan dosanya dan insya Allah akan nanti menjadi bersih kembali insya Allah. Serta Abi juga mendengar bahwa ternyata Mang Ade pun sakit, Masya Allah ya. Kemarin sempat dirawat di Dustira, Abi juga sempat ke sana, Masya Allah. Ini ujian yang senantiasa hanya diberikan kepada orang-orang pilihan Allah. Kalau misalnya gini lah, kalau anak SD mau naik ke tingkat kelas 2, itu biar dia bisa naik ke kelas 2 itu ada ujiannya. Begitupun manusia. Kalau manusia mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke yang tertinggi, akan diberikan ujian. Masya Allah. Jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita bersuudzon kepada orang yang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai di dalam hati kita melihat orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Jangan. Justru kita melihat, Masya Allah, orang saudara kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan, kita support. Insya Allah mereka adalah yang terbaik yang akan diangkat oleh Allah derajatnya, dan mereka pun insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah. Dan hari ini pun ada satu yang ingin disampaikan adalah, karena kemarin alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan pendidikan buat kita semua. Alhamdulillah, saumnya kita jaga, qiyamul lailnya kita jaga. Sampai-sampai karena kita ingin diterima saum Ramadan kita menjaga lisan kita. Tidak pernah keluar dari lisan ini perkataan dusta. Tidak pernah keluar dari lisan ini perkataan-perkataan yang menghasut orang-orang di sekitar kita. Malah keluar dari lisan ini apa? Bacaan Al-Quran, qiraatul Al-Quran, bacaan tasbih. Dan kita pun, kata Ibnu Rajab Al-Hambali ketika beliau memberikan faidah puasa 6 hari di bulan Syawal, beliau menyampaikan dalam bukunya, salah satu kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan kebaikan-kebaikan berikutnya, memudahkan ia kebaikannya. Artinya apa? Ketika puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan taufik hidayah kepada seseorang itu untuk ia dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan di bulan Ramadan. Kalau ia di bulan Ramadannya melakukan ibadah puasa dengan benar-benar kafah, ingin mencari ridho dan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika ia keluar pun ia dimudahkan untuk melaksanakan saum-saum yang lainnya. Masya Allah. Dan kata Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, begitupun sebaliknya, tatkala seseorang beribadah di bulan Ramadan dengan sepenuhnya di siang dan malamnya,
Tapi tatkala ia keluar bulan Ramadan, masuk ke bulan Syawal, ia melepaskan semua ibadah-ibadahnya, ia melepaskan semua ritualnya. Itulah tanda bahwa seseorang itu puasanya ataupun ibadah-ibadahnya hanya sedikit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang telah memasuki bulan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan pendidikan buat kita pun masih bisa menjaga ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Terutama yang mana? Yang wajib. Jangan sampai kita ketinggalan sholat subuhnya. Jangan sampai kita ketinggalan sholat duhurnya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat asarnya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat maghrib ataupun sholat isya. Karena kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Apabila tegak sholat kepada seseorang, maka tegaklah agama itu kepada seseorang. Tapi apabila sholat itu tidak tegak kepada seseorang, ataupun tiangnya tidak tegak, maka runtuhlah apa yang menjadi keislamannya itu kepada seseorang. Mudah-mudahan kita kumpul di tempat ini setelah kita keluar bulan Ramadan, kita diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan untuk bekal 11 bulannya yang akan datang. Ada satu riwayat seorang salafus soleh, orang yang hidup di zaman Rasulullah, orang-orang yang hidup beserta Rasulullah ketika hidup di zaman Rasulullah. Apa yang mereka lakukan ketika mereka keluar bulan Ramadan? Mereka keluar bulan Ramadan di satu saat mereka bersedih, takut. Apabila ibadahnya, apabila sujudnya, apabila sodakohnya, apabila zakatnya, apabila berbuat baiknya di bulan Ramadan, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kapan? Mereka berdoa tidak hanya di 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, tapi mereka berdoa selama 6 bulan penuh kepada Allah karena menginginkan ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah 6 bulan pun mereka berdoa, tidak berdoa tentang bulan Ramadan. Mereka menginginkan berdoa kepada Allah, berdoa kepada zat yang telah memberikan rizki kepada dirinya, berdoa kepada zat yang telah menghidupkan dirinya, berdoa kepada zat yang telah memberikan pasangan hidupnya, telah memberikan anak istrinya, memberikan keluarganya. Allah Ta'ala tidak hanya memberikan rizki kepada kita, dan memberkahi juga, tapi mengumpulkan kita nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang tidak berkenan di hati saudara yang telah hadir di sini. Tentu ini karena kealfaan ataupun kekurangan diri saya sendiri. Mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami pun atas nama pribadi dan keluarga, kami mohon maaf juga kalau kedatangan kami mungkin tidak maksimal, mungkin jadi merepotkan di sini. Dan tentu ini karena kami datang ke sini pun karena kecintaan kami kepada seluruh keluarga besar Bapak Udin bin Muhadi. Dan mudah-mudahan pula acara ini kita bisa berlanjut tidak hanya di 1 Syawal ataupun di momen-momen yang lainnya. Dan Abi juga dengar kemarin, Masya Allah, tadi juga kemarin dari Watini dan hari ini mendengar dari THI bahwa insya Allah keluarga besar THI beserta Bapak Ade akan menikahkan anaknya di tanggal 28. Masya Allah, kabar gembira yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mensupport semuanya. Mudah-mudahan pula minimal dengan doa sekarang dulu ya. Hari ini kita doakan dulu, di hari hanya kita apa yang kita bisa support. Karena ini kakak kita, siapa lagi? Bukan siapa-siapa ini kakak kita. Siapa lagi kalau bukan yang mensupport kecuali adik-adiknya. Kalau ada kakaknya mungkin ini. Nah, dari keluarga Teh Ena ada yang mau disampaikan? Cukup. Dari Teh Eda ada yang mau disampaikan? Oh enggak. Dari effort yang besar ya, Masya Allah. Tolong kita menikmatinya nanti, ingatlah ini adalah hidangan terbaik dari kakak kita. Kita syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmati
bahwa Masya Allah, ingat, tidak ada jaminan kita bisa berkumpul lagi ya, Masya Allah. Besok pun kita tidak ada jaminan bisa berkumpul seperti ini ya. Namanya usia kita tidak tahu. Yang bisa kita lakukan apa? Kita hari ini dikasih waktu dan usia, kita buat maksimal yang terbaik. Kita buat sesuatu yang menjadi berkah bagi diri kita maupun orang-orang sekitar kita. Jadilah tetap menjadi orang baik, sehingga kebaikan ini tersebar dari diri kita. Jadilah tetap menjadi orang yang sabar, sehingga orang-orang di sekitar kita ikut menjadi sabar. Jadilah orang yang selalu menahan emosi, walaupun kita berkesempatan untuk marah, sehingga menginspirasi orang-orang di sekitar kita untuk bisa tidak emosi. Dan jadilah kita menjadi orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, sehingga orang-orang pun ikut menjadi baik. Dan jauhilah bahwa sesungguhnya kita ada musuh yang paling besar, yaitu syaitan. Syaitan itu Masya Allah tidak suka kita selalu berada di tempat seperti ini, berkumpul menyambung tali silaturahmi seperti ini, menyambung antara adik dan kakak yang sudah lama tidak ketemu. Kami ya Allah, mereka sedang ada di alam kuburnya ya Allah. Ampunilah dosa Bapak Udin beserta istri-istrinya ya Allah. Amin. Terima iman Islamnya Bapak Udin beserta istrinya ya Allah. Amin. Serta berikanlah tempat yang terbaik di alam kuburnya ya Allah. Amin. Serta jadikanlah mereka penghuni surgamu ya Allah. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami pun yang ada di sini sebagai ahli waris dari keluarga Bapak Udin dan Muhadi ya Allah, berikanlah kami selalu kesabaran, ketaatan, sehingga kami senantiasa mendoakan mereka ya Allah. Rohaninya maupun jasmaninya ya Allah, sembuhkanlah semuanya itu tanpa meninggalkan penyakit berikutnya ya Allah. Ya Allah, apabila hari ini ada di antara kami yang ingin pergi haji ya Allah, berikanlah rezeki yang melimpah ya Allah. Berikanlah rezeki yang sangat melimpah ya Allah, sehingga di antara kami tersebut bisa melaksanakan haji dan mengatakan la baik Allahumma la baik, la baik la syarika lak, la baik innal hamda wal ni'mata laka mulk la syarika lak. Ya Allah, apabila di antara kami ada yang terlilit hutang ya Allah, karena kebutuhan hidupnya, kebutuhan makanannya ya Allah, berikanlah mereka kekuatan rezeki yang maksimal sehingga mereka bisa terbebas dari hutang saat di neraka. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua yang telah hadir di sini. Insya Allah ini adalah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ini adalah benar-benar dari keturunan Bapak Udin Muhadi. Ini Insya Allah. Mama, nanti lapar di jalan. Mau makan apa? Jajanan macam-macam aja sih. Mau punya di paha ayam. Ini punya siapa? Ini punya kalau aku minum kan, yuk Sarah. Siapa yang perlu sendok? Ini rasanya apa? Ini rasanya ya. Kamu bawa pakai apa? Udah, Mama udah. Ini ya. Yuk. Ikan asin itu. Tidak amat tadi ini. Ngajar aku ya, Ewan. Caranya gimana? Caranya gitu. Jadi makan. Masih kuat kan? Tadi bed ini. Iya, Mas. Jengkol. Kita imam jengkol. Kira yang main gitu orang lain. teman-teman gue, yuk kita sama-sama makan. Ya, ada kemana tuh makan? Kayaknya lagi keluar gitu. Kok dia makan ya? Makan boleh.
Kami keluarga besar Bapak Udin Muhadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman Mocim, tadi kita sudah kumpul bersama keluarga dan sekarang ini kita mau pulang perjalanan ke Bogor, insya Allah.